Ya, terima kasih masih bersama kami. Pimpinan MPR beramai-ramai meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dari jabatannya. Mereka menilai Sri Mulyani tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintah yang berkelanjutan. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menilai sebagai perwakilan pemerintah, bendahara negara itu tak menghargai lembaga yang dipimpinnya. Hal senada disampaikan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. Permintaan agar Jokowi memberhentikan Sri Mulyani merupakan hasil rapat bersama seluruh pimpinan MPR yang berjumlah 10 orang. Politisi Golkar tersebut mempertanyakan alasan Menkyu memotong anggaran MPR padahal jumlah pimpinan MPR telah mengalami perubahan dari 4 menjadi 10 orang. Fadel juga mengungkapkan sejumlah kekecewaan lainnya terhadap kinerja menteri yang akrab disapa Ani tersebut, antara lain tidak menepati janji terkait jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi 4 pilar serta membatalkan kehadiran dalam rapat dengan pihaknya secara tiba-tiba. Fadel mengingatkan bahwa MPR adalah sebuah lembaga tinggi negara. Pihaknya meminta agar mendapatkan perlakuan yang wajar dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. Selain itu, para pimpinan MPR juga mempermasalahkan Sri Mulyani yang tidak menghadiri undangan rapat MPR mengenai pemotongan anggaran MPR pada Juli dan September 2021. Ya, Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa kebutuhan biaya MPR dalam melaksanakan tugas tidak boleh dianggap kecil. Hal itu merespon kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memotong anggaran MPR RI imbas kebutuhan COVID-19. Menurutnya MPR periode 2019-2024 memiliki beban dan tanggung jawab yang semakin berat dibandingkan periode sebelumnya. Seperti menjaga ideologi negara serta 4 pilar negara yang meliputi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun dia menegaskan situasi kebutuhan biaya MPR saat ini terjadi karena kerja kolektif, kerja bareng, kerja lama yang kemudian memunculkan suasana kebatinan dan yang guyup dan bersatu. Muzani meminta agar pengelolaan keuangan lembaga-lembaga negara yang dianggap perlu harus menjadi perhatian. Sementara itu, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan masalah dengan Menteri Sri Mulyani terkait tata krama dalam hubungan kelembagaan. Jazilul sendiri mengklaim tak mempermasalahkan pemotongan anggaran untuk 2022. Ya, politikus PKB itu meminta agar anak buah Presiden Joko Widodo itu lebih memahami dan menghargai lembaga negara lain agar tidak memicu polemik dan perseteruan. Ia meminta pihak pemerintah dalam hal ini mengedepankan sikap saling memahami dan menghargai agar tidak menimbulkan masalah baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memberi tanggapan atas pernyataan pimpinan MPR yang meminta dirinya dipecat dari posisinya. Hal ini disebabkan oleh Sri Mulyani yang tidak menghadiri undangan rapat MPR mengenai pemotongan anggaran MPR pada Juli dan September 2021. Melalui akun Instagram @smindrawati, undangan 2 kali 27 Juli 2021 bersama dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan oleh Wamen. Tanggal 28 September 2021 bersama dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 di mana kehadiran Menkyu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda. Mengenai pemotongan anggaran MPR, Sri Mulyani mengatakan bahwa anggaran tersebut dialihkan untuk membantu penanganan lonjakan COVID-19 varian Delta. Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkyu menghormati fungsi dan tugas semua lembaga tinggi negara yang diatur dan diterapkan peraturan perundang-undangan. Ya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno merespon permintaan pimpinan MPR untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pratikno menegaskan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Pratikno menyampaikan pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah kewenangan penuh oleh Presiden Joko Widodo. Sementara terkait permintaan pimpinan MPR untuk memecat Menteri Keuangan, Pratikno menyerahkan pada Presiden.
Ya enggak lah, kalau itu kan urusannya presiden lah mengenai pengangkatan dan seterusnya penggantian menteri. Gitu ya. Kalau Pak Johan Budi tadi. Ya, sejumlah kekecewaan dilontarkan MPR, salah satunya tidak menepati janji terkait jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi 4 pilar, serta membatalkan kehadiran dalam rapat dengan pihaknya secara tiba-tiba. Dan kini kita akan membahas lebih jauh bersama Bapak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat sore Pak Trubus. Ya, selamat sore Mas. Pak, kita bicara gaduh kritik nih Pak, ini jadi perbincangan akhir-akhir ini. Bagaimana Anda melihat komunikasi satu lembaga negara dengan seorang pembantu Jokowi ini? Iya, menurut saya ini ada komunikasi yang menurut saya buruk ya antara kedua lembaga yang menyebabkan ada usulan yang sebenarnya ya di luar kewenangannya gitu ya. Kalau itu kan sih nggak apa-apa gitu. Karena apa? Karena kan pertama kali ya MPR RI mengusulkan kepada presiden untuk memecat seorang menteri. Menurut saya ini soal etika saja, etikanya kan tidak tepat gitu Mas. Baik, mengusulkan seperti itu pun bukan secara etika tidak itu ya Pak, tidak elok seperti itu. Iya, itu tak elok, tak cantik gitu ya, karena apa? Pada akhirnya juga akan menjadi kegaduhan di masyarakat, di mana kemudian tentu kebijakan itu tidak akan direspon baik oleh presiden, justru malah yang terjadi karena bagaimana juga karena masyarakat kemudian mempunyai persepsi yang berbeda terhadap kondisi yang terjadi di kedua lembaga lah menurut saya. Oke, berarti dengan kata lain sikap dari MPR ini bisa jadi bumerang ya untuk MPR itu sendiri, bagaimana tadi ya masyarakat mungkin akan lebih akrab dengan apa yang dikerjakan Sri Mulyani ketimbang MPR, seperti itu? Iya, kalau yang terlihat kan karena selama pandemi COVID kan yang lebih menonjol bagaimana istilahnya keuangan itu bisa ditata secara baik, artinya dialokasikan sebagaimana kebutuhan dalam hal penanganan COVID. Karena selama ini kan kebijakan refocusing dan pemangkasan anggaran dari Kementerian Keuangan, sehingga yang terjadi MPR ketika dipangkas menurut saya juga harusnya ikut saja mengikuti fine-fine aja lah gitu ya menurut saya. Tapi yang terjadi kemudian ada keberatan bahwa ada anggotanya yang berubah dari 6 ke 10 itu sebagai konsekuensi politik, itu menurut saya tidak pada tataran program dalam pengertian keseluruhan gitu. Ya, kita tahu bahwa alasan dari kritik ini adalah terkait tadi anggaran, juga terkait rapat yang beberapa kali Ibu Sri Mulyani disebutkan membatalkan secara mendadak, lalu juga sosialisasi 4 pilar. Anda melihat urgensinya di sini. Kita coba lihat dulu bicara anggaran. Ini kan sudah dijelaskan bahwa memang kita ada di tengah pandemi, varian Delta sempat memuncak di Juli hingga Bu Sri Mulyani menyebutkan bahwa ada refocusing sampai 4 kali terhadap lembaga-lembaga negara. Anda melihat di sini, apakah langkah yang dilakukan Sri Mulyani sudah cukup tepat atau MPR yang tidak bisa memahami ini? Iya, menurut saya dua hal itu apa yang dilakukan oleh Sri Mulyani sudah tepat, karena memang kondisi negara ini dalam di penanganan COVID membutuhkan anggaran besar. Kemudian justru MPR-nya yang harusnya memahami lah kondisi yang ada, suasana kebatinan masyarakat kita kan dalam suasana pandemik, suasana extraordinary, suasana wabah ya. Jadi harusnya di sini kemudian harus betul-betul bijaksana lah dalam hal ini menyikapi persoalan itu gitu. Oke, jadi memang anggaran terbatas ya Pak ya? Iya. Harus dibagi-bagi seperti itu. Betul. Nah, Pak Trubus, kalau bicara mengenai sikap dari 10 pimpinan MPR, rata-rata tadi kecewa, ada yang menyebutkan harus mencopot Sri Mulyani, tapi ada juga yang tidak perlu sejauh itu. Tapi kebanyakan dari mereka adalah kecewa dengan sikap Ibu Sri Mulyani yang tidak datang di rapat yang sudah 2 kali, kalau saya lihat catatannya, dengan alasan tadi ada beberapa rapat lain yang penting. Anda melihat etika di sini, komunikasinya, apakah memang harusnya Bu Sri juga bisa menyampaikan atau mungkin bisa ada cara lain agar tidak ada tadi yang tersinggung, seperti walaupun beliau sudah mengutus wamen di rapat-rapat yang diundang MPR? Ya, menurut saya ini memang harusnya idealnya ya. Itu Menteri Keuangan harusnya hadir, karena bagaimanapun juga MPR ini lembaga tinggi Mas, gitu kan sama. Jadi artinya bisa dengan cara lain ya, apakah mewakilkan wakilnya lagi seperti sebelumnya atau dengan komunikasi yang lainnya. Nah, ini kan seolah-olah memang terkesan EGP Mas, memang yang gue pikirin gitu. Jadi MPR-nya merasa tersinggung. Karena gitu. Yang diutus wakil kan ya?
Karena yang Iya. diutus wakil, oke. Nah, itu wakil. Sementara kalau wakil kan nggak bisa memutuskan sesuatu yang sifatnya strategis. Nah, karena MPR merasa membutuhkan kehadiran Bu Sri Mulyani untuk membahas kenapa anggaran yang dulunya 600 miliar, kenapa berubah jadi 500 miliar kan gitu. Jadi itu sebenarnya butuh penjelasan itu gitu, Mas. Oke, kalau alasan Bu Sri Mulyani menyebutkan beliau tidak bisa menghadiri undangan karena tadi ada rapat Banggar, juga ada rapat dengan Jokowi. Alasan ini bisa diterima menurut Anda? Ya alasan tentu sebagai argumentasi yang sifatnya politis bisa diterima, tetapi kan persoalannya kemudian kalau dikaitkan dengan masalah kolaborasi, koordinasi dan komunikasi, saya rasa ya itulah menjadi masalah gitu ya, artinya tidak bisa diterima secara betul karena apa? Pada akhirnya ada kekecewaan, ketersinggungan sebagai sebuah lembaga, tentu MPR akan merasa sebagai pihak yang selama ini mendukung kebijakan pemerintah akan merasa dikecewakan. Nah itu hal yang wajar menurut saya, Mas, dan itu harus dilakukan kan gitu. Jadi kalau kita lihat dua positioningnya nih memang dua-duanya ini punya alasan yang bisa kita terima sebenarnya ya, Iya, Pak Trubus ya. Bisa, bisa menerima. Baik, kita jeda dulu Pak Trubus perbincangan kita, nanti kita sambung di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di MNC News Now.